Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pasuruan Campur-Campur, yang di kesempatan ini akan menceritakan sedikit terkait normalisasi Kaliwelang. Ini bisa Anda perhatikan jembatan keraton. Jembatan keraton yang pas berada di jalur utama Jalan Ahmad Yani, jalan provinsi penghubung antara Pasuruan, Bangil, Surabaya. Di situ arus lalu lintasnya lumayan padat karena saya ambil gambarnya ini di waktu sore hari, dan ini ketika banjir lalu lintas ini bisa macet total, saudara-saudara ya. Yang tahu keraton banjir itu ya sungai ini ya, Sungai Welang ini. Ini di sisi di sisi utara Kaliwelang ya, itu juga ada aktivitas yang meliputi desa Dongpasar, dan ke utara itu nanti mentoknya sungai ini ke laut ya. Ke laut itu juga ada aktivitas. Dan di selatannya jembatan itu namanya Dusun Karangasem. Nah, ini juga aktivitas proyek yang ada di wilayah Karangasem. Ini saya ambil berada di atas jembatan yang menghubungkan antara Dusun Karangasem dengan Rujak Gadung ataupun sebaliknya. Jembatan ini kategori baru, dulu tidak ada ya, sekarang sudah dibangun oleh pemerintah, alhamdulillah. Jadi akses warga Rujak Gadung ataupun Karangasem sebaliknya wilayah Kradenan juga seperti itu bisa mengakses jembatan tersebut. Itu juga ada aktivitas proyek normalisasi Kaliwelang, itu bekerja sudah lagi kegiatan. Ini memang saya ambil di sore hari ya, lagi-lagi sore hari itu aktivitas normalisasi dan juga pembuatan parapet. Dan ini yang Anda saksikan ya, ini tembok seperti tembok besar dan kokoh ini dari sisi luar ya, sisi luar Kaliwelang itu sudah seperti ini. Ini masuk di wilayah Karangasem ya, menjulang panjang dan juga lebar, ini kurang lebih mungkin 2 meteran itu ya. Ini sudah berbentuk tembok kokoh menjulang panjang. Ini karena yang saya tahu informasi dari laman berita online Warta Bromo, pemerintah pusat menggelontorkan dana kurang lebih 35,9 miliar atas normalisasi Kaliwelang ini, dan digarap oleh PT Widya Karya ya. Widya Karya dengan durasi kontrak selama 240 hari atau setara dengan kurang lebih 8 bulanan ya. Digarap oleh PT Widya Karya dengan durasi kontrak 240 hari. Terus kembali lagi ke sini, ini adalah sisi selatan dari jembatan yang menghubungkan antara Rujak Gadung dengan Karangasem juga Kradenan tadi, masih dalam penggarapan ya. Perlu diketahui memang banyak jembatan di sekitaran Kaliwelang itu, diantaranya adalah ini ya tadi itu jembatan yang menghubungkan antara Rujak Gadung dengan Karangasem juga Kradenan. Terus ada lagi di sebelah barat itu ada juga jembatan yang menghubungkan desa Rujak Sente dengan Dusun Doyo ya. Rujak Sente, jembatan yang menghubungkan antara desa Rujak Sente dengan desa Doyo Sukorejo yang sama-sama terdampak banjir dari luapan Kaliwelang. Itu aktivitasnya seperti itu. Kembali lagi kita ke sini ya, selatan jembatan ada materialan-materialan yang sudah dipersiapkan. Kemudian nanti juga di akhir video juga jangan dilewatkan, saya sudah berusaha untuk mewawancarai dari salah satu masyarakat. Kebetulan ada warga Karangasem dan juga warga Doyo Sukorejo yang nanti saya mintai keterangan terkait normalisasi dan juga dampak banjir ini. Nanti di akhir video ada. Dan ini lagi kembali, ini penggarapan atau aktivitas yang lurus dengan desa Kradenan ya, termasuk lurus dengan desa Kradenan. Itu juga lagi digarap, masih berupa ring-ring gitu ya. Karena desa Kradenan ini juga termasuk desa yang terdampak banjir, sekalipun tidak separah desa-desa yang seperti Rujak Gadung, Karangasem ataupun Doyo. Dan ini sungainya berkelok ya, sungainya berkelok
atau Nikuk ke arah barat menuju dusun Rujak Sinte. Dan ini memang kenapa sih kok dinamakan Kaliwelang? Karena menurut cerita orang-orang terdahulu ini bentuk sungainya memang berkelok-kelok mirip ular gitu ya, mirip ular welang sehingga dinamakan Sungai Welang seperti itu. Ini juga jangan Anda lihat, ini adalah pengerjaan di wilayah Randusari, lurus Randusari dan juga bersebelahan dengan Rujak Sinte. Sekian ya yang bisa saya sampaikan. Nanti di akhir video ada wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau mewawancarai tipis-tipis warga Ndoyo dan juga warga Karangasem, daerah-daerah yang terdampak banjir yang sangat parah ini. Iki Mas Hasan iki lek banjir di daerah Saman Karangasem tuh bisa diceritakno titik-titik ya. Parah lah, separah mana yang pernah dialami dampak banjir Kaliwelang ya? Kalau untuk daerah saya itu kemungkinan terbanyak itu setiap tahunnya itu mengalami banjir yang sangat besar, itu mungkin insya Allah setiap tahun Pasti pasti banjir ada ya. Kalau dulu kan enggak, dulu itu kan mungkin 4 tahun atau 3 tahun itu baru ada banjir besar. Kalau sekarang ini enggak, Setiap tahun setiap banjir. tahun itu ada salah satu banjir yang agak besar itu ada. Itu sampai masuk ke rumah dah gimana? Itu kalau ketinggian air di dalam rumah saya itu kan sudah agak tinggi, dataran dalamnya itu mencapai di atas dada. Paling besar itu. Kurang lebih 1,5 meter ya. 1 meter lebih, 1 meter lebih. Nah terus ini kan ada normalisasi Kaliwelang, ini harapannya gimana harapannya? Kalau harapan untuk normalisasi ini, keinginan kita itu cuman gimana ya? Kalau memang itu ada proyek dari pemerintah, tolonglah dikerjakan dengan sesuai spek ataupun anjuran dari peraturan pekerjaan itu sendirilah. Dikerjakan Jangan dengan sampai benar, ya, jangan sampai nanti belum selesai ditinggal ke sana sudah ada yang rusak lagi gitu. gitu ya. Jadi harapan warga ini sebagai warga yang sangat terdampak, semoga pengerjaan proyek ini benar-benar serius dan benar-benar sejogjanya memang ya. Karena kan miliaran dananya ya. Bukan lagi miliaran itu, kalau saya prediksi itu kita pun orang awam itu sudah tahu bukan miliaran lagi, mungkin sudah habis triliunan Gitu ya. kalau menurut kita. Umpama itu berhasil, kira-kira sudah meminimalisir ya, gak begitu besar air nanti umpama. Ya mudah-mudahan aja lah Mas Ala, kalau memang itu bisa dikerjakan dengan baik. Terus ada air dari atas itu, kemungkinan mungkin ya ada berkurangnya lah. Gitu. Ada berkurangnya. Terima kasih Mas Hasan Ya. Itu wawancara saya dengan salah satu warga Karangasem yang langganan banjir pasti sudah. Terus sebelah saya ini Bapak Rohman, ini orang Ndoyo juga iki terdampak banjir jos bisa nih. Gimana Bang? Bisa diceritakan sedikit-sedikit? Tipis-tipis saja sih. Iya. Durasi masalahnya. Iya, memang dampak banjir itu luar biasa di Ndoyo. Kalau pengalaman kami itu ada kata-kata satu windu itu 8 tahun sekali, itu super besar itu. Kayak kemarin 2 tahun yang lalu waktu bulan puasa itu malah kue-kuenya orang itu hanyut semua. Nah sekarang ada normalisasi. Saya ya terima kasih baik ke pemerintah provinsi atau ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan dengan adanya normalisasi desa kami tidak terimbas banjir. Jadi kalau memang desa kami itu banjirnya bukan dari sungai langsung, tapi dari anak sungai. Alangkah baiknya kalau anak sungai itu dikasih pintu air lah, tambah bagus. Anak sungai dari Kaliwelang gitu. Dari Kaliwelang, ya. Jadi tidak langsung luapan dari Sungai Welang. Iya, karena di tepi sungai sepanjang desa Ndoyo itu ada istilah parapet setinggi 1,5 meter. Jadi kalau umpama
banjir lewat situ ya lahar Desa Ndoyo, tapi selama ini nggak pernah. Hanya kadang-kadang lewat Desa Ndoyo bagian selatan atau Dusun Suko. Itu dari sana. Tadi yang harapannya parah. anak-anak Sungai Kaliwelang itu juga diperbaiki juga gitu ya. Oke. Sudah, Pak? Ya saya kira mudah-mudahan ini didengarkan oleh semua instansi yang terkait ya, mudah-mudahan. Terima kasih ya itu ya, semoga nanti didengar dan juga disimak. Itu wawancara Pasuruan campur-campur dengan warga sekitar yang terdampak banjir. Kalau merasa manfaat dengan konten ini, di subscribe, di like dan juga komentar-komentar itu ya. Kalau tidak merasa manfaat ya jangan dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.